Dari semua pecundang dari musim Liverpool yang cukup mengerikan, Luis Diaz mungkin yang terbesar. Ketika pemain Kolombia itu mengalami cedera lutut di Arsenal pada bulan Oktober, The Reds masih menjadi tim dengan reputasi besar dan ambisi yang tinggi. Tentu mereka memulai kampanye dengan lambat, tapi itu hanya kesalahan sementara. Begitu mereka melewatinya, mereka akan kembali ke puncak Liga Premier Inggris dan kembali bersaing memperebutkan trofi. Tapi tidak seperti itu, karena saat Diaz bersiap untuk melakukan comeback yang telah lama ditunggu-tunggu dan secara signifikan tertunda melawan Leeds United pada Selasa 18 April, ia kembali ke tim klub yang hampir tidak dapat dikenali dari yang ia tinggalkan di musim gugur. Tersingkir dari Liga Champions di babak 16 besar dan tersisih dari 2 piala domestik pada akhir Januari, Liverpool kini terpuruk di urutan ke-8 klasemen Liga Primer, tertinggal 29 poin di belakang pemimpin klasemen Arsenal dan 12 poin bahkan dari posisi 4 besar. Mereka lebih dekat ke dasar klasemen daripada puncak dan telah kalah lebih banyak dalam pertandingan Liga musim ini daripada yang mereka lakukan di musim 2018-2019, 2019-2020, dan 2021-2022 digabungkan. Diaz dikenal sebagai pribadi yang ceria dan periang, air di padang pasir, sebagaimana asisten manajer Pep Lijnders menjulukinya. Dan ia perlu semua energi positif agar bisa membangkitkan moral tim yang sudah jauh terpuruk sejak ditinggalkannya. Kerangka waktu yang buruk. Ketika mereka merenungkan musim di mana hampir semua hal tidak berjalan dengan baik, banyak yang salah. Cederanya Diaz yang harus absen 6 bulan berikutnya pasti akan dilihat oleh Liverpool sebagai momen kunci. Ia merupakan salah satu dari sedikit pemain yang bersinar di awal musim yang buruk. Salah satu dari sedikit pemain yang tampak tidak terpengaruh oleh upaya habis-habisan di kampanye sebelumnya. Setelah mulai bekerja keras setelah kedatangannya dari Porto pada Januari 2022, Diaz tampak siap untuk naik level lagi di musim penuh pertamanya di Marseille. Itu adalah targetnya dan yang brilian pada saat itu yang menyelamatkan 1 poin bagi The Reds dalam pertandingan kandang pertama mereka musim ini melawan Crystal Palace. Gol Wilfried Zaha dan kartu merah Darwin Núñez telah membuat tim Klopp kehilangan harapan, tetapi Diaz melangkah untuk timnya waktu yang tepat. Ia juga tampil bagus dalam kemenangan 9-0 atas Bournemouth beberapa minggu kemudian, mencetak 2 gol, lalu mencetak gol hiburan dalam kekalahan Liga Champions yang mengerikan dari Napoli. Dan ketika Liverpool menemukan diri mereka tertinggal di kandang melawan Brighton pada awal Oktober, kedatangan Diaz di paruh waktu yang menghidupkan mereka. Mereka bermain imbang 3-3 pada akhirnya, tetapi mereka bisa dan seharusnya menang setelah kemunculan pemain Kolombia itu. 8 hari kemudian Arsenal datang, dan meskipun Liverpool memulai laga dengan buruk, kebobolan di menit pertama, Diaz kembali memimpin serangan balik. Lari dan umpan silangnya mengatur Núñez untuk menyamakan kedudukan. Kemudian datang cedera, terjangan Thomas Partey yang membuat Diaz menggeliat kesakitan sambil mencengkram lutut kirinya. Di pinggir lapangan, Klopp meringis, takut akan yang terburuk. Diaz pun tak bisa melanjutkan permainan dan ia tidak lagi terlihat di lapangan sejak itu. Kemunduran di Dubai. Diagnosis awal pada Diaz meyakinkan, meski masih mengecewakan. Ketakutan akan pecahnya ligamen anterior disingkirkan dengan Liverpool bersikeras tidak perlu operasi untuk memperbaiki ligamen kolateral lateral yang rusak juga. Saya akan kembali lebih kuat, Diaz memposting di Instagram pada 12 Oktober. Liverpool memperkirakan ia akan absen sampai setelah Piala Dunia, melewatkan 10 pertandingan tetapi kembali berlatih ketika tim Klopp melakukan perjalanan ke Dubai untuk camp latihan musim dingin pada bulan Desember. Dan begitulah yang terjadi. Pada 6 Desember, Diaz dan klub berbagi foto dirinya tersenyum dan berlari, bergabung dengan sesi di bawah sinar matahari. Sangat senang bisa kembali, tulisnya. Tapi kegembiraannya berumur pendek. 2 hari kemudian diketahui bahwa ia mengalami kemunduran, lebih banyak ketidaknyamanan di lutut kirinya, dan harus terbang kembali ke Inggris untuk diagnosis lebih lanjut. Pukulan telak, Klopp mengakui, sementara banyak orang di dunia medis mempertanyakan penanganan awal Liverpool terhadap cedera tersebut. Segera setelah itu, keputusan dibuat untuk Diaz menjalani operasi untuk memperbaiki ligamen kolateral lateral. Kekasihnya, Jira Ponce, memposting fotonya di ranjang rumah sakit. Kesabaran dan kekuatan itu penting. Judul unggahannya, ia akan absen, kata Liverpool, hingga setidaknya pertengahan Maret. Penurunan Liverpool dan kehati-hatian Klopp.
Dengan absennya Diaz dengan Diogo Jota juga absen karena cedera otot betis, Liverpool memilih untuk mengedepankan rencana mendatangkan penyerang baru. Pada akhir Desember, mereka membuat kesepakatan untuk bintang PSV Cody Gakpo membayar 30 juta pound awal untuk mendaratkan pemain internasional Belanda itu. Namun performa tim tetap biasa-biasa saja. Dan setelah mengakhiri tahun 2022 dengan kemenangan atas Aston Villa dan Leicester, The Reds memulai tahun 2023 dengan hanya meraih 1 kemenangan dalam 7 pertandingan, tersingkir dari Piala FA dan tertinggal jauh di klasemen dalam perburuan 4 besar. Kebangkitan Mini di bulan Februari menampilkan kemenangan atas Everton, Newcastle, dan Manchester United terbukti menjadi harapan palsu. Liverpool dihancurkan oleh musuh lama Real Madrid di Liga Champions, kalah menyakitkan dari Bournemouth yang terancam degradasi, dan saat ini melewati 5 pertandingan tanpa kemenangan di semua kompetisi. Dia seperti yang dijanjikan kembali berlatih pada bulan Maret, tetapi harus ekstra hati-hati dengan Liverpool sangat menyadari akan adanya potensi kerugian besar seandainya ia mengalami kemunduran lagi. Ia terus berlatih penuh pada akhir bulan lalu, tetapi tidak dipaksakan masuk skuad pertandingan melawan Manchester City, Chelsea, dan Arsenal. Satupun tidak ada yang dimenangkan Liverpool. Sekarang dengan istirahat 8 hari lebih lanjut dan lebih dari 2 minggu latihan, Klopp siap untuk melibatkannya lagi dalam skuad. Ia kemungkinan akan berada di bangku cadangan di Elland Road pada Selasa 18 April dini hari. Lini depan dengan tampilan baru. Kembalinya Diaz, meskipun tidak mungkin untuk menghidupkan kembali harapan The Reds yang terpuruk di Liga Champions, merupakan dorongan yang disambut baik oleh Klopp dan akan menarik untuk melihat apa yang dapat kita pelajari tentang lini depan baru Liverpool di minggu-minggu terakhir musim ini. Dengan kepergian Sadio Mane dan Roberto Firmino, angin perubahan bertiup di sekitar Anfield. Dalam diri Diaz, Gakpo, dan Nunes, Klopp memiliki 3 pemain baru yang bernilai besar untuk membentuk unit penyerang baru. Semua telah menunjukkan harapan, meskipun juga adil untuk mengatakan bahwa semua telah menunjukkan kecenderungan setidaknya sejauh ini untuk melakukan pekerjaan terbaik mereka dari sayap kiri. Tentu saja klub akan merasa memiliki opsi yang bagus, pemain serba bisa di usia pertengahan 20 tahunan. Selain Mohamed Salah yang mampu berkembang menjadi bintang sejati dengan pembinaan yang baik dan sedikit keberuntungan dalam hal kebugaran. Dan di 9 pertandingan tersisa musim ini akan menarik untuk melihat hubungan seperti apa yang dimulai oleh Diaz, Gakpo, dan Nunes, dan bagaimana Salah dan Jota yang tidak tampil bagus cocok untuk formasi tersebut. Masa depan Liverpool dimulai dari sini. Terlambat untuk menyelamatkan musim. Tentu saja kembalinya Diaz harus disambut baik oleh Klopp, oleh rekan satu timnya, dan oleh para supporter. Sebelum cedera, ia adalah salah satu pemain Liverpool yang terbaik dan paling menentukan. Kepositifan dan kemauannya yang konstan untuk berlari dengan bola memberi The Reds dimensi yang segar dan menarik di sepertiga akhir. Bahkan sekarang setelah 6 bulan absen, hanya 4 pemain Liverpool yang mencetak lebih banyak gol musim ini dan hanya 7 yang memberikan lebih banyak assist darinya. Diaz masih luar biasa, menempati peringkat kelima di klub dalam hal percobaan dribble dan ke-6 untuk dribble tuntas. Tidak adil setelah absen begitu lama untuk mengharapkan keajaiban instan, tetapi tentu saja kehadirannya akan membantu The Reds karena mereka mencari akhir yang positif dari musim yang amburadul. Mereka memiliki 9 pertandingan Liga Primer tersisa, 5 diantaranya di Anfield dan hanya 2 melawan tim yang saat ini berada di 8 besar. Seharusnya secara teori ada peluang untuk memperbaiki posisi dalam beberapa minggu terakhir. Sayangnya tampaknya tidak mungkin bahwa akhir musim yang luar biasa pun akan cukup untuk membuat mereka lolos ke Liga Champions. Newcastle dan Manchester United terlihat seperti terlalu jauh dari jangkauan mereka, sementara bahkan Tottenham yang juga sama-sama tertatih-tatih unggul 9 poin saat ini. Bagi Diaz itu akan terasa tidak menyenangkan, sama seperti yang dirasakan semua orang. Bukan karena kesalahannya sendiri, seorang pemain Liga Champions sepertinya akan bermain sepak bola Liga Eropa atau lebih buruk lagi musim depan.